Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewer dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Berjumpa lagi bersama Cekelan Channel teman-teman. Sore hari ini saya ingin memberi makan buraya ikan gupi ya teman-teman. Yang pada video lalu kita berencana ingin membuat makanan buraya dari Artemia ya teman-teman. Itu yang kemarin sudah kita bikin. Caranya itu pakai wadah apapun bebas ya, kemudian air, garam krosok atau garam kasar itu sebanyak 3 sendok makan teman-teman, kemudian aerator, terus yang keempat adalah bahan Artemia itu sendiri. Terus kita aduk-aduk seperti itu menggunakan aerator selama 1 kali 24 jam. Dan ini adalah buraya ikan gupi yang kita maksud tadi teman-teman, yang akan kita beri makan Artemia itu. Nah, Artemia ini udah jadi ya teman-teman, udah 1 kali 24 jam. Terus bagaimana proses atau cara penanganan berikutnya? Saya harus menggunakan selang waterpass teman-teman, kemudian saya kocorkan air dari kolam teman-teman ke selangnya. Itu tujuannya supaya telur-telur yang sudah menetas itu bisa larut ke air ya, tidak ikut terbawa selangnya teman-teman. Ada selangnya aja. Sedot aja teman-teman. Pakai air filter teman-teman. Ya udah. Setelah ini kita biarkan selama 15 menit teman-teman, supaya memisah ya antara cangkangnya dan udangnya teman-teman. Jadi Artemia itu kan udang ya sebenarnya, telur udang begitu. Nah, penampakan dari dekatnya nanti kita shoot teman-teman. Saya pendekkan dulu tripodnya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya, kurang terlalu jelas karena ini ada pantulan sinar ya teman-teman. Nah, ini mungkin agak sedikit kelihatan, lumayan. Seberapa banyak Artemianya kemarin sudah kita tunjukkan ya, sedikit aja teman, seujung apa ya, seujung sendok ini teman-teman, seujung sendok ini aja dah. Karena kan burayanya kita masih sedikit ya, tidak sampai ratusan gitu, tidak sampai ribuan. Jadi Artemianya dikit aja. Itu pun saya juga sedang coba-coba ya teman-teman, dan ini adalah baru pertama kali. Ini untuk pakan apa sih? Untuk pakan gupi teman-teman. Nah, ini anakan gupi ini usia 3 hari ya, 3 hari semenjak dilahirkan. Dan ini lihat, ada yang makan cacing teman-teman, cacing sutra. Masih ada di mulutnya ya, coba nih. Nah, yang ini nih. Nah, itu teman-teman, makan cacing sutra itu ada di ujung mulutnya. Ini yang paling aman untuk kalian yang skala hobi teman-teman. Tapi kalau bisnis itu pakai cacing sutra itu tidak efektif ya, karena kan harga cacing sutra itu mahal. Kecuali buat kalian teman-teman di rumah yang punya aquascape atau punya akuarium kecil ukuran 30x20 yang ditaruh di meja kerja atau ditaruh di dalam kamar. Nah, itu bisa pakai cacing sutra, tapi dibelikan wadah ya kalau bisa teman-teman, biar bagus, biar bersih, maksudnya biar tidak berantakan kayak itu loh. Kalau punya kita kan berantakan ya, karena memang benar-benar saya ini baru pemula ya, baru pertama kali miara ikan gupi dan kebetulan beranak. Pada awalnya ikan gupi ini saya masukkan ke dalam filter kolam ikan teman-teman. Seperti apa filternya?
Nah, ini filter kolam ikan. Filter kolam ikan, ikan apa? Ikan nila, teman-teman. Ikan nila yang saya pelihara di dalam kolam terpal itu. Dan ini adalah filternya. Daripada nganggur airnya, ini saya masukkan indukan ikan gupi, teman-teman. Nah, ini adalah indukannya, teman-teman. Nah, ini emaknya itu. Ini ibunya, teman-teman. Nah, terus hanya sepasang kemarin. Setelah itu melahirkan buraya itu, saya ketagihan. Dalam arti ketagihan ini, saya ingin mengawinkan anak-anaknya itu, teman-teman. Bagaimana caranya supaya tidak kawin satu ibu atau tidak kawin sedarah. Maka saya punya inisiatif untuk beli indukan lagi. Nah, jantannya saya masukkan ke sini dan indukannya ada di sini, teman-teman. Nah, itu ya. Ada di situ ini, teman-teman, indukannya, teman-teman. Sedang hamil ya, dan itu mungkin proses melahirkan mungkin menunggu hari, teman-teman. Bisa 2 hari lagi atau mungkin 3 hari lagi atau mungkin besok dia akan melahirkan di sini. Kalau setelah melahirkan di sini, mungkin akan saya evakuasi ke ember atau ke tempat inilah, kemanapun itu. Setelah itu gimana caranya? Nah, caranya saya menggunakan wadah sendok bekas ini, teman-teman. Nggak bermutu banget ya, nggak profesional banget ya, seperti youtuber hebat ya, yang harga gupinya ratusan ribu jutaan ya. Pakai wadah sendok bekas ini, teman-teman. Nanti yang ada di chamber itu, yang ada di filter itu, indukannya saya masukkan ke sini, terus saya tutup menggunakan plastik kresek atau plastik apapun itu. Kemudian kita celupkan di sini, celupkan aja begini miring ya, teman-teman. Nah, nanti setelah melahirkan buraya itu, anaknya si gupi yang tadi ada di chamber itu, nanti kan keluar dari sini, teman-teman. Kenapa harus begini? Ya, supaya babynya keluar, supaya tidak dimakan oleh induknya, supaya tidak terjadi kanibalisme. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini sementara cowokannya yang itu sedang gengbeng ya. Gengbeng dia. Nanti kalau yang itu sudah kelahiran ya, sudah melahirkan, nanti kita pisah, teman-teman. Jadi yang indukan ini sepasang, yang di dalam ember tadi sepasang gitu, teman-teman. Nah, kalau indukan yang itu nanti sudah beranak, maka anakan yang di dalam ember tadi kita kawinkan dengan anakan yang ada di situ, supaya tidak terjadi perkawinan sedarah. Tapi kata teman-teman pecinta ikan gupi, hal seperti itu kurang disarankan ya, karena apa ya, warnanya nanti kurang kuat atau warnanya kan terjadi percampuran warna itu, teman-teman. Nah, gitu. Kalau saya sih nggak masalah ya, yang penting ikan gupinya ada warnanya, teman-teman. Namanya ikan hias kan, yang kita cari warnanya ya, semakin meriah semakin bagus. Coba bayangkan, teman-teman, pelihara ikan ya, ikan hias begitu, di dalam satu akuarium hanya ada satu warna biru semua gitu, satu jenis, itu kan pasti membosankan ya, membosankan menurut saya, pasti gitu. Pengalaman teman-teman saya yang hobi ikan hias seperti itu, teman, membosankan kalau hanya satu warna. Maka semakin berwarna semakin bagus. Tapi di dunia ikan hias, khususnya yang breeder jos gitu, malah itu dianggap ikan yang kurang bagus ya. Bahasa mereka itu cendolan, teman-teman. Propaganda. Kalau saya malah suka yang seperti itu, motif-motif dragon, teman-teman, mozaik seperti itu. Kalau yang master itu malah suka yang satu warna, 2 warna, 3 warna, hanya seperti itu. Malah buat mereka itu bagus. Contohnya yang warnanya full merah, hanya satu warna merah full gitu. Buat mereka bagus dan harganya bisa 300.000, 100.000, mungkin 1 juta gitu. Bagi mereka breeder itu alasannya karena ikan yang warna itu susah untuk dicetak. Maksudnya kita membuat
membuat ikan seperti itu dengan warna itu susah ya. Jadi mereka itu membuat harga mahal karena atas dasar susah dicetak gitu. Susah bikinnya dibandingkan warna-warna yang saya sebut tadi. Gitu teman-teman, faktor harga. Kalau menurut saya sih kalian sebagai pecinta ikan hias justru yang ini saya beli 5 ribuan nih teman-teman. 5 ribuan satu ya. Jadi kalau sepasang 10.000 teman-teman. Nah, terus itu kelak yang anakan-anakan itu juga saya jual 5 ribuan teman-teman. Silakan kalau berminat datang ke tempat saya. Lokasi saat ini berada di daerah Cikampek, tetapi saya bisa ditemuin juga di daerah Bekasi Utara. Nanti apa ya, janjian dulu, jadi gitu tuh, nggak bisa hari ini harus datang, nggak bisa, janjian dulu begitu, karena saya itu nomaden ya, pindah-pindah. Sering luar kota. Jadi basic awalnya ya teman-teman, basic awal saya ini kolam terpal sebenarnya. Kolam terpal itu ikan nila nirwana 3. Terus saya diracunin teman saya, tuh chambernya dikasih ikan gupi. Ikan gupi itu enak katanya, enak dalam arti dia langsung beranak itu, tidak menunggu telur dulu. Jadi keluar brojol langsung berupa anak ikan. Seperti itu teman-teman. Dan ini nanti kita nunggu ya. Artemia ini nanti kita sambung lagi videonya ya, mungkin ganti seri teman-teman. Proses untuk penyaringannya saya sambung di video berikutnya aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya teman-teman.